Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Rumah Matematika Jaya. Oke, like dan subscribe ya untuk mengembangkan channel ini. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan menyajikan soal dan pembahasan operasi bilangan bulat ya. Operasi bilangan bulat bagi siswa yang pintar ini sangat mudah sekali. Tapi bagi siswa yang kemampuannya rendah dan ini sering menjadi masalah untuk tingkat kelas selanjutnya. Jangan mengherankan bila di SMA juga masih banyak operasi bilangan bulat yang masih salah, terutama penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Materi ini merupakan pelajaran matematika di kelas 7 SMP ataupun MTS. Ada 6 soal yang akan kita bahas dari video kita kali ini ya. Yang pertama adalah 5 ditambah negatif 8. Untuk jelasnya kita bahas dulu soal yang nomor 1. Ya. Ini soalnya ya, 5 ditambah negatif 8. Kita akan menjawabnya dengan menggunakan garis bilangan. Tentu yang pertama kita buat garis bilangan dulu seperti ini. Langkah yang kedua adalah meletakkan titik-titik bilangan bulat itu sendiri ya. Misalnya di sini saya letakkan 0 ya, selanjutnya 1 ke kanan, 2 terus ke kanan, 3 ke kanan, 4 terus sampai dan ke kirinya negatif, negatif, negatif ya. Ini merupakan garis bilangan dulu yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah karena di sini 5, maka kita bergerak ke kanan. Jadi bergerak dari titik 0 ke kanan sejauh 5 langkah. Jadi titik 0 ini panduan pertama, kalau dia di sini positif, kita geraknya ke kanan ya. 5 langkah. Ini dia, dari 0 ke kanan 5 langkah. Kalau kita hitung pakai satu langkah, 1 2 3 4 5. Secara garis bilangan kita bikin tanda panah seperti ini. Niatnya 5 langkah. Langkah yang kedua adalah bergerak dari titik 5 ini ke kiri sejauh 8 langkah. Kenapa 8 langkah? Di sini 8. Kenapa ke kiri? Karena di sini negatif ya. Kita gerakkan. Jadi dari sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampailah di ujung sini berarti hasilnya adalah negatif 3. Ini hasilnya. Hasil daripada 5 ditambah negatif 8 adalah negatif 3. Hasilnya negatif 3. Oke, jadi 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Ini menggunakan garis bilangan. Sekarang kita gunakan metode kartu ya. Metode kartu yang mana kalau dia positif, saya kasih warna putih ya. Nanti kalau negatif, saya kasih warna merah ya. Di sini 5 berarti ada 5 kartu putih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditambah, kita buatkan tambah. Ini ada 5 kartu putih, tambah ya. Negatif 8 berarti saya kasih warna merah artinya negatif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini negatif 8. Nah, sesuai dengan definisi sifat identitas dan sifat lawan bahwa setiap bilangan itu mempunyai lawan. Jadi kalau lawan daripada 5 negatif 5. Berarti di negatif 8 ini kita ambil negatif 5. Jadi ketika saya turunkan satu kotak putih, maka di sini juga saya turun satu kotak merah. Gitu ya. Ngerti ya? Ini berarti mereka adalah pasangan ya. Pasangan. Jadi misalnya kita turunkan satu, maka di sini juga berkurang satu. Berkurang lagi, berkurang lagi. Kita turunkan lagi, turunkan lagi. Kita turunkan lagi, turunkan lagi. Kita turunkan lagi, turunkan lagi. Dan sisanya 3 kotak merah. Kotak merah tadi kita artikan negatif. Maka jawabannya adalah negatif 3. Gitu deh. Ini dia. Jadi jawabannya negatif 3. Sama seperti yang tadi. Oke, kita lihat soal yang nomor 2 ya. Nomor 2 tadi apa soalnya yang ini ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, kita lihat. Negatif 5 tambah negatif 3. Kita gunakan garis bilangan ya. Ini garis bilangan, di sini titiknya 1 ya. Seterusnya 2. Ke kiri berarti 0. Terus negatif ke kiri terus sampai negatif 8. Nah, langkah yang pertama adalah bergerak dari titik 0 ya, dari titik 0 ini
ke kiri sejauh 5 langkah. Kenapa ke kiri? Karena negatif. 5 langkah karena sini 5. Jadi iya 5 langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti negatif 5. Ditambah negatif 3. Berarti ke kiri lagi karena negatif. Berapa langkah? 3 langkah. Dari titik negatif 5 tadi di sini, ujungnya gerak lagi 3 langkah dari sini. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 8. Ini dia. Nih. Negatif 8. Nah, kesimpulannya adalah negatif 5 ditambah negatif 8, negatif 3 sama dengan negatif 8. Oke, kita lihat soal yang nomor 3 ya. Negatif 5 kurang negatif 3. Kita lihat. Negatif 5 dikurang negatif 3. Perlu kita ketahui ya, ingat ya, apa yang diingat? Bahwa pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Jadi kita memahamkan bagi teman-teman ya, siswa kelas 7 yang ingin supaya nempel ya di kepala, yang bagi yang masih punya kesulitan memahami pengurangan ini, bahwa yang namanya pengurangan bilangan bulat itu kita tiadakan. Yang ada itu adalah pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Jadi kalau di sini dikurang 3, artinya ditambah dengan lawan dari 3. Ini dia. Negatif 5 kurang 3 artinya negatif 5 ini ditambah lawan dari 3. Lawan dari 3 berapa? Ya negatif 3. Jadi bahasa lain daripada negatif 5 kurang 3 itu artinya apa? Negatif 5 ditambah negatif 3. Gitu dia. Nah, sama dengan negatif 8. Ini kan udah di soal nomor 2 tadi. Gitu. Nomor 2 tadi yang mana? Yang ini. Negatif 5 tambah negatif 3. Gitu. Paham ya? Oke. Ini berarti maksud. Jadi kalau misalnya kita kurang bilangan bulat itu artinya menambah dengan lawan. Lawan 3 negatif 3. Lawan negatif 3 ya 3 gitu dia. Jadi nanti kalau dikurang, buka kurung negatif 3, berarti sama saja ditambah dengan lawan negatif 3 ya 3 gitu. Oke, kita kembali ke soal nomor 3. Sudah selesai nomor 4. Negatif 3, negatif 5 kurang negatif 3. Nah ini perlu kita ketahui bahwa pengurangan tadi adalah lawan dari penjumlahan. Nah, negatif 5 kurang negatif 3 itu artinya apa? Negatif 5 ditambah lawan daripada negatif 3. Lawan negatif 3 berapa ya? 3. Jadi ini artinya apa? Artinya negatif 5 kurang negatif 3. Artinya negatif 5 tambah 3. Karena lawan daripada negatif 3 itu 3. Pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Gitu deh. Oke. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Ingat ya, lawan. Nah, kalau kita misalkan ya, yang merah negatif ini, berarti ada 5 ya. Negatif 5 ya. Baru yang positif itu 3, 1, 2, 3. Nah, sama seperti soal nomor 1. Ketika kita punya pasangan seperti ini ya, kita turunkan ya. 1 hilang, yang kedua hilang, yang ketiga hilang. Nah, tinggal berapa? Ya. Yang merah 2 berarti tinggal negatif 2. Pas dia. Gitu dia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Negatif 5 dikurang negatif 3. Berarti yang bersama seperti nomor 4. 5 dikurang negatif 3 itu artinya apa? 5 ditambah lawan daripada negatif 3. Lawan negatif 3 berapa ya? 3. Berarti kan. 5 dikurang negatif 3 berarti 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan tahu 8. Selesai. Gitu. Soal yang nomor 6. Negatif 10 dikurangi 3. Ingat ya, seperti yang tadi lawan ya. Berarti negatif 10 ya ditambah lawan 3 ya negatif 3. Berarti bisa dituliskan menjadi negatif 10 kurang 3 ini bisa ditulis menjadi
Negatif 10 tambah negatif 3. Nah, kalau kita gunakan garis bilangan, ya seperti ini. Ini ada negatif 10 ya. Ada 10 merahnya. Baru ditambah negatif 3 merah juga. Berarti merahnya makin banyak. Iya. Makin menjadi ada berapa? Tinggal hitung saja. Merahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti negatif 13. Gitu deh teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah bisa ya memahami operasi penjumlahan ya atau operasi tambah bilangan bulat ya. Jadi ingat, kesimpulan kita adalah pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Gitu deh. Oke, kunjungi terus channel YouTube Rumah Matematika Jaya yang akan menyajikan pemahaman konsep dalam memahami matematika. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam bahagia dan sukses selalu.